Oke, balik nah saiki lek ngene. Misale lek ning gone karya sing non digital ya offline atau apa iku kan enek jenenge iki kurator, kritikus dan lain-lain. Nah, NFT kan iku mah iso menuangkan semua ekspresi dan lain-lain. Bahkan kuratornya kan ya orang yang bukan maksudnya publik lah yang mengkuratori kan publik. Nah, biasanya kok kritikus inilah yang memainkan peran penting. Nek ning offline ya koyo misalnya wah karya iki apik akhirnya pantas diregani larang. Meskipun orang awam melihat karya itu biasa. Kadang orang awam nggak ngerti apik iki ning ndi. Koyo misalnya sing terakhir instalasi gedang di ditempel lakban ya. Aneh loh, iso kan mungkin ada kritikus yang mengulas itu dengan sangat meyakinkan bahwa karya ini menceritakan ini bla 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 bla. Selain dari seniman sendiri yang pasti punya filosofi tentang itu kan. Nah, akhirnya maksudnya itu kan jelas ada penjelasan gagasan yang logis dari entah kritikus atau senimannya. Akhirnya harga bisa mahal katanya. Lah ning NFT misal kayak kasusnya sapa jenenge sing masang foto-foto Ghazali. Sebenarnya tak minta kok ini permainan harga atau kartel harga iki. Lek ning ngene anu kan kritikus memainkan iku ngono kan. Lek ning NFT kan siapapun koyo yo lek ndelok ceritane koyo bahkan gak enek penjelasan ning wilayah katakanlah kenapa karya seni ini berhak dihargai mahal. Bro aneh NFT kok si Ghazali foto ini kan dia itu model itu murah loh, cuman akeh foto. Jadi dia kayak nge-screen picture foto 1 tahun ku per hari foto-foto kan ngono ya. Jadi bukannya dia itu mahal itu gak karena kuantitinya sing banyak, harganya itu murah sebenarnya. Tapi mbak ini anak sing goreng, apa sing goreng ini anak sing memainkan kono. Ketika delok pertama sih karena awal-awal OpenSea ya sih mungkin nggak terlalu ramai seperti sekarang. Dia itu nyoba ngangkat nih OpenSea dan memberikan penasaran tentang mungkin Ethereum lah. Di OpenSea kan Ethereum, mata uang Ethereum itu. Jadi ketika dia ngumpul grup terus ayo nyoba nuku ngene si Ghazali ngono kan. Enek sih bro ning podcast itu kan juga nuku ning kono. Nah, apa sih DE-nya apa kok nuku? Karena mereka itu udah tahu alur dan algoritmane di situ. Ketika DE beli dan barangnya itu wis entek, ya kan? Pasti mereka itu bertanya-tanya dan beberapa user lain, beberapa pembeli lain pasti bertanya-tanya dan ingin membeli lagi. Nah, ketika ada kesempatan membeli itu, mereka juga ada kesempatan untuk naik nih harga kan Nah, ndek iku. Tapi kalau ndek OpenSea, ndek NFT ku mesti ketika dia mau jual lagi, itu naik terus harganya itu dan si kreator tetap dapat persentase. Nah untungnya di situ. Tapi sekarang yo mesti nggak semuanya akhirnya masuk ketika momennya di si Ghazali itu lagi boom. Ya memang lagi momen-momennya si NFT naik daun ya. Sekarang wis menurutku stabil banget karena banyaknya kreator. Kedua ya memang beberapa koyo investor koyo beberapa iki ya si pembeli buyer itu juga mungkin susah ngejual lagi ngono. Ya karena baliknya sih menurutku sih ya memang momen-momen aja sih. Momen ya, berarti koyo ibaratnya koyo gelombang cinta iki ya. Bisnis kok pokoknya momen memang Ake gelombang cinta ini kayak maksudnya iki di satu sawah trennya naik. Iya. Ya karena iki mau karena iki koyo di enek pasti bukan piye ya. Kayak gelombang cinta dan lain-lain. Kayak di enek-enek nih loh, maksudnya di enek-enek nih menjadi mahal. Iya. Sebenarnya wis enek, cuman diunggahnya ben amda dadi mahal. Diatur mbuh piye carane dadi mahal. Padahal kan beda lek koyo memang katakanlah sebuah karya itu diciptakan dengan effort yang tinggi dengan katakanlah
proses yang rumit dan lain-lain, wajar, maksudnya dihargai mahal kan wajar, dan kayaknya ya harganya akan bertahan tetap mahal. Tapi lek sing awal iki sebenarnya yo rego iku digawe-gawe larang, yo pada akhirnya koyo ya akan mudhun maneh lho ketika tren itu wis turun. Memang kalau bonus pasar carane entah ya udah bisnis barang ketika kayak dhewe itu naik cepat memang pasti turunnya pun akan perlahan-lahan juga cepat kan memang. Karena balik ketika kita naik cepat ibaratnya kita itu nggak punya landasan sing kuat di situ. Pasti karena momen, pasti karena beberapa orang itu memang ketemu momennya di situ, euforianya di situ, mereka ingin tahu. Nah ketika ingin tahu dan mereka rasa di situ walah ngene, walah udah tahu di situ, wes dia lepas sendiri. Jadi naik cepet pasti turunnya juga nggak mungkin selambat sing bener-bener dipondasi oleh dipondasi kuat. Karena lah di NFT sih ya tetap itu sebagai media penunjang dari teman-teman kreator. Aku nggak masuk sih, cuman beberapa teman yang masuk di NFT ku mereka juga merasa terbantu dengan adanya beberapa NFT ngono kayak semacam si Foundation, si OpenSea dan ini kita bantu juga karena modernisasi kudu ngikuti lah sebagai ilustrator juga balik ilustrator kayak saiki musim NFT gak oleh cara nek dhewe gak ngulik perihal NFT kan. Nah soalnya ya memang lagi momennya kayak gini, gimana kita tarung dalam momen itu dan kita pun lepas dalam kondisi tahu, bukan lepas gara kondisi kan NFT kan NFT kan nggak bertahan lama kan ngono kan. Nah tapi dia belum tarung di situ, jadi percuma. Ketika mereka udah masuk tarung tahu dan mereka punya karakter, ya udah enak beberapa ilustrator yang tetap bertahan dengan NFT karena nyaman dan nemu pasarnya di situ. Karena sebenarnya juga mereka itu masuk dalam pasar baru, yes, caranya commission terus kan dicapai commission mungkin orderan, kan juga briefingnya terlalu banyak, time of reference batasannya terlalu banyak, ilustrator malah kok dikekang ngono. Jangan ilustrator pengen gambar hasilnya dari imajinasinya dewe, karakternya dituangnya full ngono karyane, terus tinggi opo kan ngono. Angga tetap kan ujung-ujungnya dia ben nambah payu nih. Nah mungkin salah satunya dialihkan dengan NFT. Mungkin lah aku yo neng kaos dan tak PO kaos kan se masuk cuan kan dek ngono. Diku sih. Jadi sebagai ilustrator juga aku memang nggak masuk terlalu dalam di situ. Tapi aku tahu dan aku yang ngikuti dan beberapa karyaku pun ada yang tak upload dan gak payu. Karena apa? Backgroundku bukan ilustrator, aku iso gambar, aku iso desain. Tapi memang background sosial media sekarang yang paling dijeluk itu sosial media loh. Ilustrator kan ngono ya. Nah, aku ning sosial media aku ya mau nyablon karo ya foto-foto pribadiku. Ya wis mereka melihat track record alur dari kerjaku ya gak temu arek ini nganu malah dari pertanyaan jadi ya baliknya memang aku udah masuk dan tahu ternyata nggak sembarangan NFT sama upload syukur upload deh kono laku enggak aku buktiin ngupload juga gak payu karena ya tetap hard selling dan kedua memang personalnya perlu tahu lah profesionalnya wongnya kayak ilustrator ya. Mungkin enek sing nggarai kema ya maksudnya iki ketika ngebume cepet juga akan ngedownnya juga akan bisa jadi cepat gitu. Nah pasti, cuman ketika di atas dan turun ke bawah pasti nyantau sidik-sidik berarti pasti mereka itu menemukan pasar sendiri-sendiri. Jadi seenggaknya dengan NFT pun aku sih aku ya tetap enek ilustrator sing expert di bidang ilustrator itu dia tetap main NFT karena mereka udah ketemu pasarnya di ngono loh. Mungkin sing kasus ngono kuwi sing akhirnya enggak menjadi akhirnya menjadi cepet mudun dan hilang itu karena mereka itu kaget secara psikologis ya, mereka itu kaget dia enggak menyangka ternyata iso tiba-tiba lu kok meledos dem sedangkan mereka itu nggak fokus dari awal di situ. Nggak mungkin teman-teman sing memang dari awal wis desain awal berkarya begitu meledos ya dia akan tetap
nggih karya terus kan intine koyo biasanya. Tapi kan enek sing mungkin enggak sengaja lah katakanlah. Lha ngono dem semari ngono ya wis dhek sendiri enggak siap untuk membuat karya terus. Membuat inovasi dalam karyane ya akhirnya kan ya penake omong iki lek istilah apa jenenge istilah kata iki enek pokoknya hal viral kan sesuatu yang tiba-tiba populer tiba-tiba dikenal ya pasti gandengannya akan tiba-tiba hilangan penake omong kayak ngono sampai muncul istilah FOMO ya kan pasti bagi efek viral itu kan FOMO orang takut ketinggalan sesuatu yang lagi tren akhirnya melu gutuk kemarin hilang padahal aku ndelok kayak katakanlah apa zaman McD sing ngetokne apa kae lho ya artinya kan tuku sesuk kan nggih iso sesuke lek wis rada iki kan tapi kan pengene kan momen menjadi yang pertama. Wong kabeh iki pengen menjadi yang pertama. Itulah yang menyebabkan kenapa informasi di WA enggak terfilter di grup WA maksudnya di grup atau di medsos enggak terfilter dengan baik karena rasa keinginan untuk men-share menjadi pengeser utama atau yang memberikan pertama itu lebih besar daripada keinginan untuk memvalidasi informasi itu benar atau salah. Akhirnya info ini nih, wih ben seolah-olah aku sing roh dhisik tak share padahal ternyata kurang tentu benar. Nunggu. Itu tak neng NFT mungkin ya aku nggak terlalu itu cuman pernah aku ngobrol dan aku penasaran akhirnya aku ngobrol karo beberapa teman-teman ilustrator Jakarta aku pengen tanya karena ilustramanku itu laku itu 0,3 pokoknya zaman Ethereum 40 juta sak Ethereum 40 juta itu dia itu laku sekitar 0, berapa senilai 7 jutaan lah tapi temen gue ngomong gue enak banget sampean kalau mau main NFT mau main crowdfunding OpenSea Tezos dan lain-lain kamu kalau ngejar cuannya kamu nggak akan bisa jalan karena mereka itu punya circle sendiri dia itu support mereka dibeli oleh teman dan mereka juga uangnya itu membeli dari teman membeli dari karya temen nih, jadi saling support dan itu meramaikan ketika DE circle mulai rame, nah ada satu mungkin wong jobo sing di luar circle itu satu orang yang memang dia penasaran yang membeli itu, jadi tetap support dulu baru nanti menemukan seperti itu misal kayak nih YouTube ternyata kan juga seperti itu ya gila di luar artis loh ya maksudnya artis ya oke lah DE terkenal kan enek sing komunitas YouTuber, kampung YouTuber ternyata mereka kan juga seperti itu saling support dengan komen, share, view. Ternyata ya kesel ya nyekali 10 menit ngene solikun iso kuat. Jadi tripod, Guys.